Baik, hari ini saya akan bahas satu materi kita, yaitu tentang prinsip-prinsip etika bisnis ya. Nah, untuk melanjutkan dari pertemuan kita lalu, bahwa kalian saya harap sudah punya gambaran tentang apa itu etika bisnis ya, di mana setiap kegiatan bisnis itu memang harus mengedepankan attitude, perilaku yang baik, mengedepankan kepentingan orang ya, dan tidak melanggar hak orang lain gitu ya. Nah, tujuannya apa? Manfaat kita beretika ini ya, salah satu dalam sudut pandang bisnis adalah agar usaha kita ini punya reputasi di mata orang, nama baik. Karena nama baik ini sangat penting sebagai modal utama loh ya, bukan masalah di uang, tapi sebagai modal utama kalian untuk bisa melanjutkan bisnis kalian dalam jangka panjang gitu. Orang kalau sudah percaya kepada kalian ya, itu bisa dipastikan orang tersebut pasti akan terus loyal kepada kalian dalam arti bisnis dan produk kalian gitu ya. Nah, orang sudah nyaman kepada kalian dikarenakan kalian punya dedikasi dan kredibilitas yang baik, gitu. Nah, itu bisa dipastikan mereka pasti akan menjadi advokasi bagi kalian. Itu ya, banyak kasus kalau kalian bisa lihat ya di berita, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mungkin salah di satu sisi digugat oleh pihak tertentu, tapi di sisi lain masyarakat membela mereka. Jadi dikarenakan bagi masyarakat perusahaan tersebut sebetulnya memang sudah memberikan kebaikan-kebaikan gitu ya, manfaat bagi sekitarnya. Baik, hari ini saya memberikan materi ya dalam hal prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, sehingga begini, melanjutkan dari materi kita tentang situasi dari etika bisnis itu, apa saja kira-kira yang diperlukan ya? Hal-hal apa saja yang harus kita jadikan pedoman dan kita pegang teguh gitu ya, untuk bisa melaksanakan etika dalam kegiatan bisnis kita. Ini satu, yang pertama adalah untuk bisa menjalankan etika bisnis ya. Kaidah yang pertama adalah kalian harus punya otonomi ya. Otonomi ini artinya manusia itu harus punya sikap dan kemampuan dalam hal mengambil keputusan. Nah, kalau kita bicara tentang keputusan ya, artinya kalian sebagai pengusaha misalnya yang beretika itu dituntut untuk independen, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada keberpihakan di satu sisi, sementara di sisi lain dibiarkan, diabaikan. Jadi keputusan kalian apapun dalam bentuk bisnis ya, ini memang harus kalian buat dengan konteks netral gitu. Nah, kemudian dalam hal kalian membuat keputusan ya, kalian harus sadar apa dampak dari keputusan itu nanti bagi orang lain, bagi pihak lain, bahkan bagi perusahaan Anda sendiri gitu ya. Nah, ini dalam hal prinsip otonom. Jadi otonom di sini artinya kalian memang punya hak dan tanggung jawab secara mutlak ya dalam melakukan tindakan, dalam melakukan keputusan, tapi harus sadar terhadap dampaknya. Itu prinsip etika yang pertama. Yang kedua, jujur. Sudah pastilah ya. Kejujuran ini sekarang mungkin barang langka lah kalau saya sampaikan ya dalam dunia bisnis, di mana kalian bisa lihat sendiri persaingan bisnis itu seringkali menuntut orang menjadi manipulatif ya. Nah, kekurangan dari produk itu tidak disampaikan gitu ya. Seringkali yang disampaikan adalah kelebihan-kelebihannya secara jor-joran dan fantastis, bombastis gitu ya. Tapi pada kenyataannya ketika digunakan tidak seperti itu dalam iklan, kan gitu ya. Nah, ini sebetulnya melanggar kaidah-kaidah kejujuran lah gitu ya. Salah satu kejujuran itu kan adalah kita dituntut untuk transparan, ya, menyampaikan apa adanya sebetulnya, tapi tentunya disampaikan secara bijaksana ya. Nah,
Masalahnya begini, bisnis itu nggak akan bisa bertahan lama kalau tanpa kejujuran. Ya, kalau kalian jualan dengan produk yang seringkali membohongi orang lain, gitu ya. Nah, ini pasti lama kelamaan orang nggak akan percaya. Nah, salah satu pondasi loh ya, pondasi, landasan. Nah, supaya bisnis kalian itu tetap berkesinambungan, tetap langgeng, ya, itu adalah jujur. Nah, trust, kepercayaan orang, ya, itu harus dibina, harus dipelihara. Nah, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan dalam kejujuran dalam bisnis. Satu, ya, jujur dalam hal apa? Dalam kontrak, dalam perjanjian, gitu ya. Apapun yang tertera dalam kontrak harus kalian sepakati bersama. Jangan pernah kalian merubah atau tiba-tiba di tengah-tengah jalan dalam proses kontrak, gitu ya. Dalam proses perjanjian, kalian nutung istilahnya gitu. Kalian apa namanya? Mengundurkan diri secara sepihak. Nah, ini kenapa? Mungkin bagi kalian, dengan kalian mengundurkan diri atau kalian merubah kontrak itu menguntungkan untuk kalian sendiri. Tapi coba bayangkan betapa repotnya orang ya di pihak lain ya untuk mengatur kembali gitu loh perjanjian-perjanjian dan membenahi kembali apa yang sudah telah dilakukan sementara kalian tidak menyelesaikan. Ini kan kasihan orang, ya. Kemudian jujur dalam penawaran produk dengan mutu dan harga yang sebanding, betul. Ya, produknya tidak bagus, tapi kalian apa namanya jual dengan harga sangat tinggi gitu ya. Ini namanya kan nggak sepadan ya, nggak sebanding. Nah, contoh gampang, contoh nih ya, biasanya nih mohon maaf nih saya sampaikan. Kalau kita jalan-jalan deh ya ke daerah-daerah wisata lah ya. Nah, coba kalian lihat sendiri bagaimana. Salah satu yang membuat lokasi atau situs wisata kita itu tidak begitu banyak diminati, jujur saja ya. Itu adalah mahalnya harga minuman dan makanan di sana. Gitu kan? Coba aja kalau kalian misalnya ke Cibodas, Puncak, ya kemarin itu saya baru ke Kepulauan Seribu, ya ada tim di sana yang kita kebetulan melakukan penelitian. Nah, coba bayangkan di sana itu sebetulnya kan daerah wisata, tapi sayang sekali gitu ya untuk biaya hidup, kemudian biaya makan dan sebagainya sangat mahal gitu loh. Nah, sekarang bagaimana orang mau minat datang ke sana sementara beli aqua saja bisa 10.000 gitu ya. Nah, beli makanan saja bisa 2 sampai 3 kali lipat dari biasanya. Nah, ini sebetulnya tidak wajar gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya tidak boleh kalian lakukan. Ya, jangan mengambil keuntungan sesaat tapi berbahaya dan berisiko bagi keberlangsungan masa depan kalian, ya masa depan bisnis kalian. Lebih baik sampaikan harga atau harga jual yang sepadan gitu ya, sebanding dan jelaskan. Kata kuncinya adalah komunikasi dan penjelasan. Kenapa harganya segitu? Dikarenakan apa saja yang bisa diberikan oleh produk kamu. Nah, kemudian jujur dalam hubungan kerja internal dalam perusahaan ini, kalau hubungan kerja internal artinya antara kamu dan karyawan kamu. Kamu dengan bawahan kamu, kamu dengan atasan kamu dengan partner kerja kamu. Artinya ini lebih kepada di dalam perusahaan Anda, ya. Nah, menjaga hubungan baik, menjaga komunikasi yang baik, ya, silaturahmi yang baik. Nah, di antara karyawan ini sangat penting supaya perusahaan kalian itu stabil, gitu ya. Jangan terjadi konflik, jangan terjadi kasak-kusuk, gitu. Kalau terjadi kasak-kusuk, pasti akan berpengaruh kepada produk. Kalau udah terjadi pengaruhnya kepada produk, konsumen pun akan ragu-ragu dan seterusnya dan seterusnya. Nih, jujur, yang berikutnya adil, ya. Kalau bicara adil ini bukan sama rata sama rasa, ya. Adil ini bicara proporsional, ya. Jadi kata adil di situ sebetulnya kalau kita terjemahkan secara umum artinya adalah kalian memperlakukan sesuatu itu sesuai dengan situasi dan kondisi dan proporsional. Gitu ya. Nah, dalam bisnis itu yang penting tidak boleh ada diskriminasi. Nah, ini bagian dari adil, ya. Setiap orang harus diperlakukan sesuai aturan dan kriteria, gitu ya, yang ada secara rasional, objektif, dan bertanggung jawab.
Nah, kalian bisa lihat sendiri ya nanti kalau suatu hari kalian misalnya jadi pimpinan sebuah perusahaan atau pemilik dari usaha gitu ya, adillah kepada karyawan kalian ya. Tidak bisa gaji misalnya sama, walaupun standar oke mungkin sama, tapi dalam beberapa hal bisa jadi perlakuan tertentu dikarenakan kondisi dalam yang dialami oleh karyawan kalian sehingga membuat kalian mungkin memberikan insentif itu secara proporsional bagi mereka. Nah, kemudian saling menguntungkan ya, mutual benefit ya. Jadi di dalam bisnis ya, yang salah satu terpenting adalah bagaimana kerjasama apapun yang kalian lakukan ya, itu jangan sampai menguntungkan pihak kalian sendiri. Harus memberikan keberkahan, harus memberikan keuntungan bagi semua pihak. Walaupun kalian melakukan perjanjian kepada salah satu pihak. Nah, berarti kan sebetulnya ada dua pihak di situ, kalian dan pihak tersebut kan. Tapi jangan salah, keuntungan yang kalian peroleh seharusnya itu membawa berkah bagi pihak lain di luar dua pihak di antara yang berjanji itu. Ya, artinya inilah yang namanya mutual benefit gitu ya, saling memberikan keuntungan, saling memberikan kemanfaatan. Benefit di sini, keuntungan di sini bukan dalam hal uang ya, tapi dalam hal kemanfaatan gitu loh. Ada manfaat-manfaat yang ternyata bisa digunakan oleh orang lain gitu, yang akhirnya bisa berguna bagi hidup mereka. Nah, ini sangat baik ya. Kemudian integritas moral ini memang harus ada di dalam diri kita masing-masing, terutama dalam perilaku bisnis. Ya, tujuannya untuk menjaga nama baik, reputasi ya di mata pihak lain gitu ya. Kemudian dalam tuntutan profesional ya sangat erat hubungannya dengan kode etik untuk masing-masing profesi ya. Kode etik berhubungan dengan prinsip etika yang berlaku dalam suatu profesi. Nah, kita masuk kepada prinsip etika profesi ya. Nah, kalau tadi ada prinsip tentang etika bisnisnya, sekarang etika profesi. Jadi etika profesi ini adalah sebagai pelaku bisnis ya, sebetulnya ketika kalian melakukan itu secara konsisten dan apa yang kalian lakukan itu merupakan satu-satunya ya penghasilan utama yang kalian lakukan, kalian melakukan dengan cara apapun, berkorban untuk hal itu namanya sudah dikatakan sebagai profesi. Contoh misalnya dokter, dosen itu sebetulnya juga profesi ya, dikarenakan dia melakukan segala hal untuk bisa mengajar, untuk bisa menyalurkan ilmunya. Dokter juga sama. Nah, dalam kondisi saat ini gitu ya, situasi saat ini, dulu yang namanya orang berdagang itu tidak bisa dibilang sebagai profesi ya. Nah, tapi ternyata sekarang pengusaha bisnis gitu ya, pelaku bisnis ini sudah bisa dikatakan sebagai profesi. Dikarenakan apa? Dikarenakan ternyata untuk membuat supaya bisnis dia itu banyak diminati orang, kemudian bisa berlangsung dengan jangka panjang, dia memang harus melakukan segala hal gitu ya, memperbaiki perusahaannya, membenahi produknya, membina hubungan baik dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan profesi ya. Nah, sekarang dikarenakan hal ini sebagai profesi, maka ada beberapa hal etika ya, prinsip etika yang harus kalian perhatikan. Satu, sekali lagi tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap profesinya. Nah, dalam hal apa? Ya dikarenakan kalian sebagai profesi, tanggung jawab di sini seperti janji ya. Kemudian kalian memang melakukan apapun ya sepanjang garis profesi kalian untuk bisa memuaskan klien gitu ya. Nah, kalau bisa artinya apapun yang kalian berikan kepada klien, kepada customer, itu tidak hanya standar-standar saja, tapi lebih dari apa yang diekspektasikan customer kamu. Nah, ini sebetulnya sangat baik ya. Kemudian adil, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa tidak boleh merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu dan memang harus memberikan keputusan yang punya dampak baik ya. Nah, ini dalam hal otonom ya.
dan tidak boleh ada tekanan ya. Kemudian integritas moral ya, pasti kalian juga harus punya ini. Jangan sampai, tolong ya, camkan baik-baik. Yang namanya integritas moral di kaitannya dengan profesi ya. Bahwa jangan sampai profesi kalian ini bisa dalam tanda kutip dibeli orang. Bisa dipahami ya? Bisa dibeli orang gitu. Nih contoh gampang banyak hari ini yang kita perhatikan ya, politikus lah ya, politikus, kemudian pengakuan-pengakuan para staf ahli di persidangan yang bisa jadi mungkin mereka dibayar, hakim, ya, jaksa, ya, polisi. Nah, ini mungkin bisa apa namanya? Bisa kita lihat lah bagaimana sebetulnya profesi yang mereka jalankan ini tidak boleh diperjualbelikan gitu ya. Tapi bisa kita lihat banyak sekali kasus di berita itu yang kita sangat menyayangkan gitu ya. Hal-hal seperti ini. Nah, ini namanya integritas moral gitu ya. Ya, kalian harus tahu ya bahwa yang namanya bisnis saat ini ternyata sebagai profesi yang luhur gitu. Bayangkan kalau tidak ada pedagang dalam dunia ini, bagaimana bisa menyalurkan barang dan jasa? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan Anda? Kan gitu ya. Nah, dengan adanya pedagang, dengan adanya para pebisnis, pelaku bisnis, ini membuat ekonomi masyarakat, penghasilan masyarakat, kamu punya kerja itu jadi lebih baik. Gitu ya. Nah, tadinya memang saya sampaikan yang namanya orang berdagang itu masih dipandang sebelah mata lah gitu ya, dikarenakan saat itu orang masih masyarakat lah ya, itu memandang yang namanya profesi itu seperti ya itu dokter, guru, hakim dan seterusnya yang mana mereka memang punya integritas sendiri lah gitu di dalam kegiatan profesinya. Nah, ternyata dalam perkembangan ya yang namanya melakukan bisnis, yang namanya melakukan perdagangan ini juga membutuhkan perbaikan-perbaikan dan peningkatan standar atau kualitas bisnisnya gitu ya. Nah, sehingga dari situ maka ini bisa dikatakan jadi profesi. Nah, seorang profesional itu harus dituntut komitmen, ya, komitmen pribadi yang tinggi. Nah, kalau kamu sebagai profesional nanti punya sebuah profesi, ya, kamu harus punya komitmen, punya janji gitu loh, dan janji harus ditepati intinya, ya. Tidak boleh merugikan orang lain. Oke, di sini ada pandangan praktis realistis, ya. Kemudian dalam hal ini yang ingin saya jelaskan begini deh. Ada dua sudut pandang, praktis realistis dan idealis ya, yang mendasari sudut pandang etika bisnis ini di mata kuliah kita ini ya. Yang pertama adalah orang yang memandang bahwa segala sesuatu itu harus realistis. Nah, orang yang punya sudut pandang ini ya, ini sebetulnya teori utamanya adalah dari Milton Friedman dan Adam Smith ya, bahwa menganggap apapun yang dilakukan sah-sah saja intinya. Nanti bisa kalian baca ya. Yang dilakukan sah-sah saja. Artinya ketika kalian melakukan bisnis, ketika kalian berdagang, sah-sah saja kalian mengambil keuntungan. Iya dong. Iya, memang dari hal itu rasional, sangat rasional. Tapi masalahnya ya, ketika kalian berdagang, kalian kan tidak berdagang sendiri. Ada orang lain, ada pihak-pihak lain yang juga punya kepentingan dalam usaha kalian. Nah, sehingga ini juga dirasa penting, ya. Ini juga penting untuk diberikan sharing benefit, ya. Nah, keberkahan lah dalam arti bisnisnya. Nah, kepada sesama gitu loh. Supaya apa? Supaya nanti bisa berkesinambungan dan reputasi bisnis kalian lebih baik gitu. Nah, sehingga statement yang terakhir tadi ini diterjemahkan dalam pandangan ideal bahwa bisnis ini ternyata tidak serta-merta, tidak semata-mata hanya untuk mencari uang, ya, untuk menumpuk uang, tapi harus memberikan kemanfaatan, gitu ya, harus memberikan atau memenuhi kebutuhan orang lain, gitu.
Nah, dengan orang lain merasa mendapat manfaat dari bisnis kita, maka orang lain akan terus gitu ya membutuhkan kita. Dalam hal ini bisnis kita. Nah, itu yang menyebabkan bisnis kita itu akan terus berlanjut, terus seperti itu. Jadi apapun saat ini yang kalian sedang usahakan, apapun saat ini yang sedang kalian jual, misalnya jualan makanan misalnya gitu. Pastikan bahwa makanan yang kalian jual itu bukan hanya mengenyangkan, tapi juga menyehatkan bagi orang lain. Pastikan gara-gara kalian hanya jualan lemper nggak masalah, atau nasi uduk saat ini nggak masalah. Tapi gara-gara dia makan nasi uduk kalian, nah dia bisa tertolong hidupnya, dia bisa sehat, dia bisa melanjutkan kerjanya lebih semangat dan seterusnya. Pastikan itu. Gitu ya. Dengan cara apa? Bagaimana? Kan cuma nasi uduk, Pak. Oh, tidak seperti itu. Ya. Mulailah dari bagaimana kalian memilih bahan-bahan yang memang baik, menyehatkan, masaknya enggak sembarangan, penyajiannya juga baik dan seterusnya. Nah, memang kelihatannya sangat remeh dan kecil hal ini ya, tapi ini ternyata yang membawa dampak sangat besar gitu. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana perusahaan banyak yang hari ini bisa booming, wow gitu. Tapi coba kita lihat, nggak lama setahun 2 tahun tiba-tiba nggak kelihatan, nggak kedengaran. Jangan-jangan mungkin gitu ya, apa yang dilakukannya hanya untuk keuntungan sesaat. Tapi bisa kita lihat lah, banyak perusahaan hari ini ya yang ternyata hidup dia itu sudah puluhan tahun yang lalu gitu loh, dan sejak dia merintis bisnisnya jatuh bangun, mengalami persoalan macam-macam, tapi dia tetap bertahan dan sustain, namanya gitu, sustainable. Nah, ini yang luar biasa sebetulnya ya. Nah, ada satu kasus ya, belajar dari Matsushita ya. Ini silakan kalian pelajari, ini materi singkat saja sebetulnya, ini sebagai contoh ya. Jadi tujuan bisnis menurut Matsushita itu sebetulnya bukan mencari keuntungan tapi melayani kebutuhan masyarakat. Nah, memang ini sangat mulia ya, sangat mulia. Tapi memang ternyata tujuan ini yang membuat perusahaan Toshiba itu sustain sampai hari ini ya, berjalan dengan baik gitu. Ini dia ya. Ya, berikutnya adalah kalau kita ngomong tentang profesi, ada beberapa ciri yang harus kalian pahami dulu. Yang namanya profesi, dia harus punya keahlian dan keterampilan ya. Nah, keahlian itu artinya dia punya pengetahuan, berarti kalian harus sekolah dulu ya, dan keterampilan berarti kalian harus punya latihan dulu ya supaya kalian itu terampil. Kemudian adanya komitmen moral. Ya, kalian pintar, kalian terampil, tapi sering terlambat, sering tidak tepat waktu, ya tidak tepat janji. Nah, ini namanya tidak profesional gitu ya. Karena banyak hari ini orang yang lebih pintar dari kalian juga lebih baik kan gitu. Kemudian profesional atau hidup dari profesinya. Ini ciri-ciri sebuah profesi ya. Jadi kalau kalian hari ini menggantungkan hidup kepada keterampilan dan keahlian kalian, itu bisa jadi namanya profesi kalian di situ. Nah, kemudian punya tujuan mengabdi kepada masyarakat, ya. Jadi itu satu lagi. Jadi harus punya keberkahan lah kepada orang lain. Dan yang terpenting dikarenakan sebuah profesi ini harus ada butuh pengakuan dan standarisasi, maka kalian harus punya sertifikasi atau surat izin ya atas profesinya. Dokter itu harus punya surat izin praktek ya, atau surat tanda registrasi dia sebagai dokter. Dosen dia harus punya sertifikasi dosen namanya gitu ya. Dan atau apapun, hakim, polisi dan seterusnya, kalau memang itu sebagai profesi, maka itu harus punya sertifikasi yang bentuknya dalam sertifikasi berfungsi sebagai surat izin dan pengakuan. Itu. Bagaimana dengan pedagang, Pak? Pak, saya jualan lontong doang, Pak. Atau saya jualan nasi uduk aja nih. Nah, itu sebetulnya bisa kalian jadikan profesi. Bagaimana caranya? Kalian buatkan standarisasi dalam hal nasi uduk kalian atau lontong kalian, kemudian kalian catat ya di hak paten, atau kalian buatkan standarisasi, daftarkan kepada Badan Standarisasi Nasional ya.
Nah, kemudian dari hal itu kalian bisa membuat bisnis itu jadi lebih bagus. Nah, ini sudah menjadi profesi. Jangan salah loh. Kalian sudah pernah dengar nggak apa namanya keripik maice ya? Keripik maice, karuhun gitu kan? Kemudian apa namanya pastel makci ya. Nah, banyak sekali loh pecel lele lela dan seterusnya. Nah, itu kan sebetulnya kalian kalau makan di pecel lele yang seperti biasa juga kan sama, ikannya sama, lelenya sama. Tapi bisa dikata kenapa mereka itu bisa dikatakan menjadi sebagai profesi? Ya dikarenakan apapun yang mereka lakukan, produk yang mereka buat itu mereka sertifikasi gitu loh. Mereka jadikan standarisasi gitu ya. Mereka daftarkan kepada badan sertifikasi. Baik, terakhir saya memang tidak lama-lama untuk memberikan materi ini. Ada tugas sebetulnya dan di Smart IDB dan di Google Classroom kita ini sudah saya berikan juga tugas ini ya. Yang pertama berikan 2 contoh saja kasus dari perusahaan yang kalian tahu ya, silakan googling nggak masalah, dan pengusaha ya, syukur-syukur dua-duanya ya, perusahaan dan pengusaha, atau kalau enggak juga salah satu boleh, yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan bisnis. Oh banyak sekali ya. Kalian bisa lihat kisah sukses banyak di pengusaha atau di perusahaan yang dia sudah berpuluh-puluh tahun lalu lah merintis kesuksesannya. Kemudian jelaskan filosofi apa yang mendasari mereka itu bisa sukses. Kemudian jelaskan bagaimana mereka menghadapi jatuh bangun bisnisnya, persoalan apa, kemudian solusi mereka ketemunya apa, dan seterusnya. Gitu ya. Dan merujuk kepada materi etika kita, etika bisnis ini, maka coba buatkan resumenya. Itu aja ya. Simple kok. Nah, tugas seperti biasa, saya perpanjang ya, 1 kali 24 jam, tapi kalau sekiranya pun terlambat, tetap kirim aja, nggak masalah. Sampaikan kepada teman-teman kalian. Baik, itu aja. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini. Atau ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, itu untuk tugas Hmm? kita ambil dari bisnis apa aja gitu ya, Pak? Bagaimana? Untuk Halo? tugas itu kita ambil dari perusahaan apa aja gitu, Pak, yang ada di Oh Indonesia iya, ya? perusahaan Halo? apapun bebas. Ya, tidak harus yang terkenal juga nggak Ya. apa-apa. Ya, tapi kalian ternyata mungkin punya rujukan atau referensi atau kenal sebuah perusahaan yang saat ini kalian tahu betul dari awal dia itu bagaimana sampai sekarang besar gitu pun nggak masalah gitu loh. Ya, itu. Dan Oh. maksud saya Oke, dalam Pak. kajian kita ini kan membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis tadi ya, seperti otonom, kemudian kita tadi membahas tentang adil, tanggung jawab. Nah, tolong jelaskan dari aspek itu. Ngerti ya? Oke, tadi ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Ya, ada yang mau tanya nih? Adam? Nggak ada? Ya Enggak, udah. Pak. Kalau tidak ada, itu aja dulu ya. Terima kasih pertemuan kita. Dan mudah-mudahan nanti rekaman ini juga saya bisa upload ke Google Classroom supaya nanti kelas sorenya bisa mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ya, kita live ya.